mendapatkan 3 poin tadi yang harus kita catat untuk mempercepat visi dan misi. Yang kedua, dari yang terhormat Ibu Pemimpin Desa juga menyampaikan siklus ataupun tahapan yang banyaknya 15 poin yang kita laksanakan dari awal pekerjaan kita, dari terbentuknya relawan ataupun tim pendata. Terus poin keduanya kita diberikan pelatihan untuk pelaksanaan pendataan, evaluasi, dan sampai akhirnya sekarang kita melaksanakan ekspos hasil. Walaupun ada poin yang belum dapat kita tuntaskan, yaitu untuk upload data, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah pada kesempatan ini kami sebagai Ketua Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDGs Wilayah Kerja Desa Karanganyar untuk menyampaikan laporan hasil pendataan yang Ibu-ibu kerjakan, terutama kepada yang terhormat Pak Kepala Desa dan juga kepada yang saya hormati atau yang terhormat Pak Ketua BPD atau unsur BPD, untuk nanti beliau bahan pelaksanaan musyawarah desa, dan mudah-mudahan dari hasil kinerja kita sudah bisa diterima dan bisa ditetapkan sebagai database Desa Karanganyar hasil pendataan SDGs tahun 2021 ini. Sekali lagi kita patut bersyukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sudah dapat melaksanakan pendataan, dan kami aturkan banyak terima kasih kepada tim pendata yang sudah betul-betul dapat melaksanakan proses pendataan sesuai dengan tahapan yang kita laksanakan. Itu merupakan aturan yang harus kita selesaikan setahap demi setahap, dari mulai pertama sosialisasi SDGs yang sudah kita laksanakan tanpa dulu sebelum pelaksanaan pendataan, terus rapat awal persiapan pendataan SDGs di desa, juga pembentukan panja, selanjutnya pembekalan sebelum pendataan juga sudah kita terima. Itu bukan hanya sampai di sana, karena SDGs tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya sampai 2030 ya. Itu kemungkinan nanti ibu-ibu yang sudah menerima dasar pembekalan bisa dilanjutkan untuk pendataan SDGs selanjutnya. Yang selanjutnya registrasi Pokja, agen dan evaluator ini juga sudah dilaksanakan, walaupun memang pada saat ini server yang ada itu bukan tenda kita, tapi ternak yang di atas atau kemampuan yang di atas. Kita sudah melaksanakan beberapa poin dan beberapa proses entry data, tapi sekarang mandek itu bukan salah kita. Tapi kita masih punya tunggakan kontrak sebagaimana yang tadi kita sampaikan ya, untuk khususnya upload data. Nah, yang selanjutnya pelaksanaan pendataan sudah dilaksanakan, juga rapat akhir pelaksanaan pendataan SDGs sekarang kita sudah laksanakan, sedang kita laksanakan. Bagaimana nanti hasilnya kita baca bersama, dan nanti dilanjutkan penetapannya dengan musyawarah desa, yang memang aturan musyawarah desa itu diselenggarakan oleh BPD. Nanti setelah ini diterima oleh Pak Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD untuk bisa ditetapkan menjadi database desa dari hasil pendataan SDGs. Dari beberapa poin di atas kita menghasilkan hasil, diantaranya yaitu survei desa, yang kedua survei rumah tangga, yang keempat survei keluarga, yang ketiga keempat survei individu. Nah, dari keempat hasil atau pelaksanaan survei yang dituangkan dalam kuesioner itu, sambil kita menunggu angka ya, itu kita dari evaluasi mendapatkan beberapa kendala di lapangan yang menurut
tim pendata itu menjadi kendala dan hambatan. Yang pertama, karena kondisi wilayah atau letak geografis, kami menyadari lah dari rumah ke rumah, karena pendataan dilaksanakan door to door itu menyita waktu karena saling berjauhan. Yang kedua, jaringan, ya, jaringan untuk koordinasi pun itu terhambat karena tidak setiap tempat itu dapat terdapat jaringan yang maksimal. Yang ketiganya itu terbentur dengan responden yang diantaranya ada yang susah dihubungi, ya, susah dihubungi pada kunjungan, 1 kali kunjungan, 1, 2, 3 kali kunjungan. Jadi otomatis itu menyita waktu. Kita mengerti hal itu dan tindak lanjut oleh kita juga ini dilaksanakan evaluasi, ya, evaluasi supaya kita bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlu Bapak dan Ibu ketahui secara global saja ini karena mau dibacakan per dusun atau langsung global desa? Kita global sesuai laporan ini aja. Bu Siti mau izin ya Pak Bu pendamping Pak Bu atau mau dibacakan per dusun? Bisa per RT, bisa per dusun, bisa langsung bisa per RT, per dusun atau per desa, ya. Per desa ini bisa dibesarkan Pak, kasih angkanya kacamata saya nggak mampu. Bisa diperbesar sedikit Pak, kasih. Persetujuannya kita mohon izin Pak Kepala Desa, Pak BPD juga Bu pendamping. Ini kalau dibacakannya per dusun, 5 dusun Pak, rekapnya ya? Iya. 5 dusun desa, ini Cililitan, Galonggong mana? Atau dibacakan satu desa, baiknya minimal per dusun Pak Kades ya? Kepala desa ya? Boleh. Kita tidak akan mengabsen per RT, tapi kita akan membacakan per dusun. Ini data individu dulu. Kita mulai dari data individu, namun sebelumnya kami akan menyampaikan ini hasil survei desanya saja ya Bu ya. Nanti rekapnya. Ini hasil survei desa, jumlah usul pemerintah desa yang telah didata 13 orang pemerintah desa, jumlah unsur BPD-nya 7 orang. Ini lokasi desa, pemerintah desa, musyawarah desa, regulasi APBDes, aset desa, layanan, kerjasama, lembaga pemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, serta infrastruktur dan lainnya. Ini masuk di data survei desa, ya. Ini sudah dimasukkan di rekapitulasi. Nanti bahannya hasil data 2021 ini untuk acuan penyusunan RKPDes atau RPJMDes. Ini mengkaji dari data hasil survei desa. Nah ini kita ke survei rumah tangga atau RT. RT yang disurvei sebanyak 35, RT 16 RW. Ini di dalamnya disertakan data deskripsi lokasi, pengurus RT, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan terkait bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga. Ini yang ada di data manual survei rumah tangga, ya. Itu sudah dimasukkan semua. Nah, kita lari ke survei keluarga. Ini survei keluarga dulu, Pak kasih. Ini individu. Survei individu dulu. Nah, globalnya jumlahnya ini dari hasil survei individu yang telah didata sebanyak 2.294. Ini satu desa. 2.294 jiwa, tidak serta data individu terkait di dalamnya pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, pendidikan yang dilakukan dengan metode by name by address, ya.
Jumlah individu yang belum mempunyai NIK dari hasil pendataan itu 9 jiwa. Itu belum punya NIK karena itu bayi baru lahir belum didaftar di KK ya. Itu hanya 9 dari sebanyak itu. Itu dari data individu. Kita lihat ke rincian per dusunnya ya. Rincian per dusun. Dusun desa ini kondisi pekerjaannya. Kondisi pekerjaan P201. Nomor 1, warga atau penduduk bersekolah sebanyak